Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pertama. Di sini kami akan membahas mengenai hak pekerja di mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi. Sebelumnya, perkenalkan nama-nama kelompok dari kelompok pertama, yaitu saya sendiri Tria Nurhidayah dengan NIM 171600001. Lalu teman saya Maria Imaculatadino dengan NIM 171600047. Lalu Intan Widuri dengan NIM 171600100. Lalu Silmi Filosofi Andini Bestari dengan NIM 171600110. Lalu Frida Puspitasari dengan NIM 171600116. Dan yang terakhir adalah Muhammad Arifansyah dengan NIM 171600136. Masuk pada slide pertama, yaitu hak pekerja. Hak dasar pekerja merupakan hak yang melekat sejak dia diangkat sebagai karyawan dalam sebuah perusahaan. Hak ini meliputi keselamatan dan kesehatan kerja sampai dengan kesempatan untuk berkembang di perusahaan tersebut. Dan berikut ini adalah beberapa hak seorang pekerja, diantaranya yang pertama, hak atas pekerjaan, yang kedua, hak atas upah yang adil, tiga, hak untuk berserikat dan berkumpul, lalu keempat, hak atas perlindungan keamanan dan kesehatan, yang kelima, hak atas diproses hukum secara sah, yang keenam, hak untuk diperlakukan secara sama, dan yang ketujuh, hak atas rahasia pribadi, dan yang terakhir nomor 8 adalah hak atas kebebasan suara hati. Slide kedua yaitu hak atas pekerjaan. Hak atas pekerjaan merupakan suatu hak asasi manusia dikarenakan pertama, sebagaimana dikatakan John Locke, kerja melekat pada tubuh manusia. Kerja adalah aktivitas tubuh dan karena itu tidak bisa dilepaskan atau dipikirkan lepas dari tubuh manusia. Karena tubuh adalah milik kodrati atau asasi setiap manusia, dan karena itu tidak bisa dicabut, dirampas, atau diambil darinya, maka kerja pun tidak bisa dicabut, dirampas, atau diambil dari seseorang. Lalu yang kedua, kerja merupakan perwujudan diri manusia. Melalui kerja, manusia merealisasikan dirinya sebagai manusia dan sekaligus membangun hidup dan lingkungannya yang lebih manusiawi. Melalui kerja, manusia menentukan hidupnya sendiri sebagai manusia yang mandiri. Lalu yang ketiga, hak atas kerja juga merupakan salah satu hak asasi manusia karena kerja berkaitan dengan hak atas hidup. Bahkan hak atas hidup yang layak. Hanya dengan pada melalui kerjanya, manusia dapat hidup dan juga dapat hidup secara layak sebagai manusia. Di sini dasarnya yaitu pada pasal 27 ayat 2 UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hak atas upah yang adil. Hak atas upah yang adil merupakan hak legal yang diterima dan dituntut seseorang sejak ia mengikat diri untuk bekerja pada suatu perusahaan. Yang pertama, bahwa setiap pekerja berhak mendapatkan upah, yang artinya setiap pekerja berhak untuk dibayar. Yang kedua, setiap orang tidak hanya berhak memperoleh upah, tetapi juga berhak untuk memperoleh upah yang adil, yaitu upah yang sebanding dengan tenaga yang telah disumbangkannya. Yang ketiga, hak atas upah yang adil adalah bahwa pada prinsipnya tidak boleh ada perlakuan yang berbeda atau diskriminatif dalam soal pemberian upah kepada semua karyawan. Dengan kata lain, harus berlaku prinsip upah yang sama untuk pekerjaan yang sama. Menurut Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 1999, PP Nomor 8 Tahun 1981, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 dikatakan bahwa seorang pekerja memiliki hak untuk mendapatkan upah yang layak. Hak untuk berserikat dan berkumpul. Ada dua dasar moral yang penting dari hak untuk berserikat dan berkumpul. Yang pertama merupakan salah satu wujud utama dari hak atas kebebasan yang merupakan salah satu hak asasi manusia. Dasar filosofinya, manusia adalah makhluk sosial yang selalu menurut berdasarkan kodratnya, cenderung berkumpul
dan berserikat dengan sesamanya. Yang kedua, sebagaimana yang telah dikatakan di atas, dengan hak untuk berserikat dan berkumpul, pekerja dapat bersama-sama secara kompak memperjuangkan hak mereka yang lain, khususnya hak upah yang adil. Tanpa hak berserikat dan berkumpul, mereka akan sulit bersatu, dan itu berarti posisi mereka menjadi lemah. Hak-hak mereka sulit ditegakkan. Karena itu, setiap pekerja berhak dan dijamin haknya untuk bergabung dengan sesama pekerja lainnya dalam sebuah serikat pekerja dan secara bersama berhak mengadakan tawar-menawar dengan pihak perusahaan. Hak-hak ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Hak atas perlindungan keamanan dan kesehatan. Setiap perusahaan atau organisasi wajib menyediakan jaminan kesehatan dan melindungi setiap pekerjanya, terutama untuk perusahaan yang mengandung risiko cukup berat. UU Nomor 3 Tahun 1992 pada pasal 99 telah mengatur persoalan jaminan kesejahteraan bagi para pekerja. Disebutkan bahwa setiap perusahaan wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan seperti halnya asuransi kesehatan. Hak atas diproses hukum secara sah. Hak ini terutama berlaku ketika seseorang pekerja dituduh dan diancam dengan hukuman tertentu karena diduga melakukan pelanggaran atau kesalahan tertentu. Dalam hal ini, pekerja tersebut wajib diberi kesempatan untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Ia wajib diberi kesempatan untuk membuktikan apakah ia melakukan kesalahan seperti yang dituduhkan atau tidak. Tindakan sepihak dengan memecat pekerja itu misalnya merupakan tindakan yang sewenang-wenang dan melanggar hak dan martabat setiap pekerja, setiap manusia. Untuk diperlakukan secara sama. Dengan hak ini mau ditegaskan bahwa semua pekerja pada prinsipnya harus diperlakukan secara sama. Artinya tidak boleh ada diskriminasi dalam perusahaan, entah berdasarkan warna kulit, jenis kelamin, etnis, agama, dan semacamnya, baik dalam sikap dan perlakuan gaji maupun peluang untuk jabatan, pelatihan atau pendidikan lebih lanjut. Hak atas rahasia pribadi merupakan hak individu untuk menentukan seberapa banyak informasi mengenai dirinya yang boleh diungkapkan kepada pihak lain. Artinya pekerja dijamin haknya untuk tidak mengungkapkan sesuatu yang dianggap sangat pribadi, namun dengan catatan tidak membahayakan kepentingan orang lain. Hak atas kebebasan suara hati. Hak ini menuntut agar setiap pekerja harus dihargai kesadaran moralnya. Ia harus dibiarkan bebas mengikuti apa yang menurut suara hatinya adalah hal yang baik. Etika kerja. Etika kerja merupakan rumusan penerapan nilai-nilai etika yang berlaku di lingkungannya, dengan tujuan untuk mengatur tata krama aktivitas para karyawannya, agar mencapai tingkat efisien dan produktivitas yang maksimal. Menurut A.B. Susanto, terdapat 3 faktor utama yang memungkinkan terciptanya iklim etika dalam perusahaan, yaitu: yang pertama, terciptanya budaya perusahaan secara baik. Yang kedua, terbangunnya suatu kondisi organisasi berdasarkan saling percaya. Yang ketiga, terbentuknya manajemen hubungan antar pegawai. Etika kerja dengan menggunakan etika bisnis sebagai dasar perilaku dalam bekerja baik digunakan oleh manajemen maupun oleh semua anggota organisasi, maka perusahaan akan mempunyai sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas. Cara untuk membangun lingkungan etis adalah dengan memulainya di tahap puncak. Para atasan harus mengatur pola, menandakan bahwa tingkah laku etis akan mendapat dukungan dan tingkah laku tidak etis akan tidak ditolerir. Salah satu alat yang dapat digunakan perusahaan untuk menciptakan iklim beretika dalam perusahaan adalah dengan menciptakan kode etik. Kode etik berfungsi sebagai inspirasi dalam panduan dalam bekerja, pencegahan dan disiplin, pemeliharaan tanggung jawab, pemeliharaan keharmonisan, dan memberikan dukungan. Prinsip etis dalam bekerja. Ada 7 prinsip di dalamnya. Di antaranya yang pertama, bekerja dengan ikhlas. 2, bekerja dengan tekun dan bertanggung jawab. 3, bekerja dengan semangat dan disiplin.
4. Bekerja dengan kejujuran dan dapat dipercaya. 5. Berkemampuan dan bijaksana. 6. Bekerja dengan berpasangan. Yang terakhir, bekerja dengan memperhatikan kepentingan umum. Adapun masalah yang dapat ditimbulkan yang berhubungan dengan etika dalam bekerja yaitu berupa diskriminasi, konflik berkepentingan, dan penggunaan sumber-sumber perusahaan. Whistleblowing. Whistleblowing adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang karyawan untuk membocorkan kecurangan bug yang dilakukan oleh perusahaan atau atasannya kepada pihak lain. Dengan tujuan dari whistleblowing ialah memperbaiki atau mencegah suatu tindakan yang dapat merugikan perusahaan. Whistleblowing dibagi menjadi dua, yaitu whistleblowing internal, di mana yang terjadi di dalam lingkup internal perusahaan sendiri, dan yang melakukan kecurangan adalah individu di dalam perusahaan tersebut. Kemudian dibocorkan ke atasan yang bersangkutan karena tindakannya dapat merugikan perusahaan. Yang kedua, whistleblowing eksternal. Terjadi kecurangan dalam perusahaannya di mana akibat yang ditimbulkan berdampak negatif kepada masyarakat, sehingga pekerja mengungkapkan kecurangan tersebut kepada khalayak umum. Secara umum, ini merupakan identifikasi mengenai adanya kegagalan serius dalam sistem komunikasi internal perusahaan, karena perusahaan tidak mempunyai kebijakan atau prosedur yang jelas yang memungkinkan pegawai menyampaikan pertimbangan-pertimbangan moral mereka di luar perintah yang standar. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.